Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, seolah pagi hari ini saya bacakan satu hadis hasil telah saya Albani sahih pada riwayat Imam Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad. Semoga Allah merahmati pada keduanya. An Abi Umamah radhiyallahu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqu rabbakum, supaya kalian bertakwa kepada Allah Rabbmu, supaya kalian menjaga diri, memasang benteng, jangan sampai terkena murka dan siksa Allah. Makanya carilah ilmu syar'i dengan metode pemahaman yang benar. Itulah Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat. Jalan surga kerjakan dengan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada. Menghambalah pada Allah dengan penuh cinta. Itu namanya takwalah kamu kepada Allah Rabbmu. Wa shallu khamsakum, dan kerjakan salat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan juga sholat-sholat wajib yang lain, semisal Jum'ah. Ada yang mengatakan juga termasuk hari raya, dan beberapa sholat yang lain. Kerjakan dengan penuh paham makna, tumakninah, khusyuk. Kamu merasa menghamba, sedang berbincang dengan Allah Ta'ala, sadar mengakui janji-janji, siap untuk tunduk. Wasumu syahrakum, dan puasa bulan Ramadanmu. Gak sebatas meninggalkan makan minum syahwat, tapi yang mengurangi pahala juga jauhi ucapan yang gak bener, perilaku gak bener, pertengkaran, permusuhan, supaya puasamu sah, dosa-dosa besar kamu jauhi. Wa atu zakat amwalikum, dan tunaikan zakat hartamu bila sudah mencapai nisab. Mulai dengan sedekah setiap pagi, karena turun 2 malaikat. Kepada yang sedekah didoakan, semoga Allah menggantimu dengan yang baik. Kepada yang kikir didoakan, semoga kamu hancur. Maka sedekahlah setiap pagi, walaupun 100 rupiah misal. Dan juga saben-saben dapat rezeki, sedekahkan, sisihkan. Penuhi kewajiban-kewajiban sedekah kepada keluargamu, kerabatmu. Bila setahun dilonggarkan rezeki mencapai nisab, keluarkan zakatnya. Wa ati'u dza amrikum, dan taatilah yang memegang urusanmu, yaitu waliul amri, yaitu pemerintah. Karena banyak perbuatan syariat pelaksanaannya bareng bersama pemerintah. Selagi dia muslim,
tidak memerintah yang maksiat selagi dia lurus taati. Fadilahnya apa? Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian nanti masuk pada surga Allah Rabbmu. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa sahih. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas pertama, surga itu puncak tujuan. Apa yang kita cari paling gede? Surga, aman neraka. Itu doa yang selalu kita lantunkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faman zuhziha 'anil nar wa adkhala jannah faqad faz. Amal hayatud dunya illa mataul ghurur. Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung. Sementara kehidupan dunia itu kesenangannya menipu, maknanya tidak kekal, akan segera ditinggalkan dan akan dihisab. Itu pelajaran pertama, surga merupakan puncak tujuan. Dunia sebatas sarana. Pelajaran nomor 2, tauhid dan takwa merupakan fondasi bangunan cara pencapaian apa yang jadi tujuan. Tauhid dan takwa merupakan fondasi bangunan cara untuk mencapai tujuan. Tauhid dan takwa merupakan fondasi bangunan dan cara pencapaian tujuan. Beberapa lafaz yang ada pada hadis, pertama menggunakan bahasa ittaqu rabbakum. Bahasa yang lain ubudu rabbakum, senada dengan itu. Berikutnya memiliki kesamaan, kadang menggunakan bahasa takwalah, kadang menggunakan bahasa menghambalah, yaitu bertauhidlah. Takwa maknanya terjaga pasang benteng, tauhid benteng yang paling kuat. Tauhid benteng yang paling kuat, fondasi paling kokoh, menjadikan Allah itu satu-satunya yang diibadai, satu-satunya cara yang dipakai, satu-satunya rahmat yang diharapkan, itu bertauhid. Bila orang itu pengen terjaga dari neraka, tauhid menjadi fondasi. Tidak bisa ditawar. Rumah tanpa fondasi gimana? Rusaknya tauhid, berarti orang itu masuk syirik. Sejak amal gak diterima, dosa gak ditobati, amal pernah dikerjakan hancur. Ketika dihukumi masuk neraka, gak ada penolongnya, haram surga, loh bahaya syirik. Makanya mentauhidkan Allah merupakan fondasi cara menjaga diri, ya dengan itu. Itulah cara untuk mencapai tujuan, kokohkan dulu tauhidnya. Tadi pelajaran kedua. Pelajaran ketiga, sholat, puasa, zakat. Ini penghambaan badan atau perbuatan badan yang paling besar. Artinya ketika orang itu sudah fondasinya kuat, kesadaran, bertakwa, jangan sampai terkena murka siksa Allah. Makanya badan wajib untuk mewujudkan kerja dan taat, menghamba yang merupakan pilar penyangga. Apa perbuatan badan? Ketaatan. Yang itu menjadi pilar penyangga. Jawab, sholat. Gak sholat kafir. Yang tadi sudah kita perinci tentang sholat. Sejak tepat waktu, untuk laki-laki berjamaah, tahu bahasanya, kerjakan dengan tumak ninah.
merasa sowan kepada Allah sehingga khusyuk, sadar janji-janji yang ia ikrar di hadapan Allah sehingga akan ia wujudkan. Makanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, jelas terpenuhi syarat rukun wajibnya, disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Yang itu menjadi kunci hisab zikir yang paling besar, ketentraman jiwa. Demikian juga puasa sebagaimana kita jalani yang hampir habis. Yang puasa itu merupakan junatun benteng, karena orang itu dikendalikan dari sumber petaka. Apa sumber petaka? Mulut dan kelamin. Dengan puasa betul-betul dikendalikan. Siapa yang menjaminkan kepada Nabi SAW mulutnya, kelaminnya, maka dijamin surga. Puasa mengendalikan semuanya. Demikian juga zakat. Kalau membuat kaya miskin supaya saling bantu satu dengan yang lain, sehingga terjadi kekompakan. Kaya butuh miskin, miskin butuh kaya, akhirnya ada mitra. Dan memang banyak hak-haknya orang miskin dilewatkan orang kaya. Orang kaya tidak boleh bisa memonopoli, mengklaim akon-akon tek-tekku dewi, tidak bisa. Semuanya dari Allah sebagai titipan. Nanti akan dilipat gandakan, diberikan solusi. Makanya keluarkan zakat. Makanya sholat, puasa, zakat ini perbuatan ketaatan badan yang paling besar, menjadi fondasi. Pelajaran yang keempat, taat pada walil amri, pemerintah. Yang disusun adanya presiden bersama menterinya, bersama para pembantu di setiap provinsi, terus sampai pelosok yang paling bawah. Itu masuk pada wilayah walil amri, taat pada walil amri, pemerintah dalam kebaikan. Itu merupakan pengawalan syariat Islam. Kita ulang, taat pada walil amri, yang muslim, yang tidak memerintah pada maksiat. Taat pada kebaikan. Ini merupakan pengawalan syariat Islam. Islam itu di dalam penerapannya manusia dilibatkan siapa yang punya kekuasaan supaya mengawal. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadid wa manafi'un linnas. Allah turunkan besi. Di situ bahayanya dahsyat dan juga ada manfaatnya. Untuk apa Allah menurunkan besi? Untuk Allah ketahui siapa yang dengan kekuasaannya dia membela Allah, membela Rasul. Makanya siapa yang punya kekuasaan, fungsikan untuk menjadi pengawal syariat ini. Makanya kemitraan antara penerapan syariat dengan pemerintah itu tidak bisa dipisah. Kenapa? Nah, orang yang dikawal bersama pengawalnya pisah betul. Sirah ada capil dipisah betul. Ada hujan, ada payung dipisah enggak? Nah, dipisah ya kudanan, kepanasan. Orang yang dikawal dengan pengawalan ya enggak bisa dipisah, itu gandengan. Makanya taat pada waliul amri yang muslim di dalam kebaikan, yang tidak memerintah kepada yang maksiat. Itu merupakan adanya waliul amri, pengawalan syariat yang terpenting. Makanya menjadi tolak ukur apa yang ada pada hadis disebutkan takwalah, sholatlah, puasalah, zakatlah, taatlah kepada pemerintah. Jadi taat kepada pemerintah diperintahkan pelaksanaannya berbarengan perintah keluarkan zakatmu, dibarengkan perintah kerjakan puasamu, dibarengkan perintah kerjakan sholatmu, dibarengkan perintah takwalah pada Allah Rabbmu, bertawaklah kepadanya. Ini kata-kata yang penyebutannya dibarengkan. Ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisah.
Ini penting dipahami oleh kaum muslimin sehingga tidak bergaya-gaya jahiliyah masing-masing kelompok, merasa mandiri sehingga tidak tunduk kepada waliul amri. Masing-masing organisasi mandiri tidak tunduk kepada waliul amri, ya jelas tidak bisa. Pelajaran terakhir yang kelima yang bisa kita sampaikan, insyaallah ada beberapa penerapan syariat bersama waliul amri. Apa saja penerapan syariat pengerjakannya bersama waliul amri? Contoh, haji tidak bisa budal dewi-dewi. Itu satu titik, satu komando, satu waktu. Demikian juga jihad tidak bisa sendiri-sendiri, harus ada imamnya. Demikian juga damai bersama waliul amri, ditandatangani, stempel presiden, semuanya tunduk. Demikian juga sholat Jumatan, masuk Ramadan, masuk fitri, masuk haji. Itu beberapa contoh penerapan syariat bersama waliul amri. Yang termasuk yang sedang kita jalani, penetapan puasa, penetapan Idul Fitri, itu bukan kelompok-kelompok yang punya wewenang. Diharapkan nanti waliul amri mengambil alih. Jangan diberi kesempatan kelompok-kelompok untuk menetapkan hari raya sendiri, puasa sendiri, karena itu menyelisihi dalil. Karena as-shamu yauma yasumun nas, puasa itu bersama hari manusia berpuasa. Manusia itu ada masyarakat, sawadun nas, mayoritas yang ada waliul amri. Itu dipimpin dengan satu pimpinan. Tidak boleh masing-masing kelompok gawe cara dewi-dewi, itu supaya diambil alih, sehingga nanti masyarakat akan terjaga kekompakannya. Itu tadi beberapa penerapan syariat bersama waliul amri. Maka solusi untuk itu semuanya, masyarakat wajib cerdas, belajar, bimbing generasi muda yang betul ilmunya, akidahnya. Ketika yang tua mati, muda mengganti, yang muda itu sudah benih, insyaallah nanti kondisi berubah. Maka untuk itu jihad yang paling besar itu adalah ilmu, amal, dakwah, banyak memaafkan dan sabar. Karena dengan dakwah yang lurus itu nanti memiliki masa depan yang cerah. Demikian yang kita sampaikan pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.